Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Agil. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, hari ini saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin terkait kasus rujukan moral dan juga dilema etika. Apakah sekiranya Ibu ada waktu? Ya ada Mas, ini kebetulan nanti jam 9 ada Zoom tentang bos dan sekarang ini waktunya belum mulai, jadi sehingga bisa. Baik, Bu bisa langsung saja. Ya, mari. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi begini Pak, ketika kita mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Jika itu dilema etika, maka itu terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Sedangkan rujukan moral terjadi ketika seseorang harus mengambil atau membuat keputusan antara benar dan salah. Mungkin begitu Pak? Baik Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk menangani kasus-kasus tersebut? Baiklah, untuk menangani kasus-kasus tersebut tentunya juga memerlukan langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, dari hasil penjelasan itu kami analisa benar dan salahnya. Kemudian yang ketiga itu mengambil keputusan. Apabila dirasa solusi tersebut sudah yang terbaik dan dalam mengambil keputusan, tentunya saya akan mempertimbangkan hal-hal apa yang lebih baik atau lebih banyak mengandung nilai begitu Pak. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan adalah ketika keputusan itu tidak berdampak buruk kepada instansi atau sekolah dan membawa dampak yang baik bagi kedua belah pihak tentunya dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Gitu Pak. Selanjutnya Ibu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika tersebut? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan biasanya terjadi ketika di satu sisi bertentangan dengan aturan, di sisi lain sesuai dengan hati nurani perasaan kita, sedangkan seorang manusia yang memiliki rasa empati tentunya merupakan suatu tantangan itu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dulu untuk menyelesaikannya, atau dan bagaimana prosedurnya yang Ibu jalankan? Ketika menyelesaikan kasus dilema etika, biasanya saya meluangkan waktu pada saat kasus itu terjadi, sehingga saya fokus membahas masalah tersebut, dan kepada rekan guru juga yang saya anggap senior itu saya mintai pendapat dan juga bagaimana konsekuensinya nanti apabila keputusan itu diambil. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua masalah yang ada di sekolah ini kita
bicarakan bersama dengan rekan guru yang lain. Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dan dalam kasus-kasus dilema etika tentunya? Tentu saja ya Pak, segala sesuatunya yang ada di sekolah ini biasanya kami selalu memutuskan bersama. Jadi kita rapat bersama, dan di sekolah saya banyak guru yang lebih senior dibanding saya, terutama di bidang IT, dan rekan guru yang lebih senior dapat mempermudah terutama dalam menganalisis kasus-kasus yang dihadapi, karena mereka mungkin secara ilmu dia memiliki ilmu yang lebih luas. Begitu Pak? Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dan dari pengalaman Ibu tersebut dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya bahwa kita harus bisa memposisikan diri sebagai pemimpin yang memiliki nilai kebijakan yang universal. Kita harus paham pengambilan keputusan yang kita ambil itu sudah bijaksana. Kemudian Pak, yang bisa saya bantu? Baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya dalam melakukan wawancara ini. Terima kasih juga Ibu sudah membagikan tips dan juga pengalamannya dalam pengambilan keputusan saat menjadi seorang pemimpin di suatu sekolah. Matur nuwun Ibu, intinya sudah memberikan gambaran dan juga pengalaman kepada saya. Iya, sama-sama Pak, semoga bermanfaat apabila nanti diperlukan suatu saat nanti. Matur nuwun Ibu. Ya, monggo.